Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu, penjagaan-Mu, pertolongan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan Engkau bangunkan kami semua dengan kekuatan dan hari yang baru yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Mari Tuhan kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tema kita hari ini, saudara, motivasi pelayanan yang benar. Saudara, Yohanes Pembaptis dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk membuka jalan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan menyatakan pertobatan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tujuan panggilannya adalah supaya semua orang Yahudi mengetahui siapa Kristus dan datang kepada Kristus. Ketika pelayanannya sudah mulai diberkati Tuhan dan namanya sudah terkenal di mana-mana, Yohanes Pembaptis dapat menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Hal itu dapat kita lihat dalam ayat 22 dan 23. Dikatakan di sana, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Dan Yohanes Pembaptis pun membaptis di Ainon. Kesamaan pelayanan ini akhirnya membuat murid-murid Yohanes Pembaptis terjebak dalam perasaan tersaingi. Rasa tersaingi itu mulai mereka rasakan setelah mereka mendengar kabar tentang pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus dan orang banyak telah datang kepadanya. Kabar itu didengar dari seorang Yahudi. Saudara, kabar itu sangat mengganggu telinga dari murid-murid Yohanes Pembaptis ini. Murid-muridnya takut kalau gurunya yang dulu pernah membaptis Yesus di Sungai Yordan tersaingi atau bahkan popularitasnya yang telah diraih menjadi hilang, dikalahkan oleh Yesus yang baru muncul pada waktu itu. Karena itulah murid-murid Yohanes Pembaptis datang melaporkan hal yang terjadi pada gurunya. Di ayat 26 dikatakan, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang Sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang datang kepadanya. Namun, Yohanes Pembaptis ketika mendengar kabar tersebut, ia tidak merasa tersaingi. Di dalam ayat 27, Yohanes Pembaptis berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya, bahwa setiap orang yang memiliki sesuatu karena sesuatu itu telah dikaruniakan sebelumnya oleh Allah. Atau dengan kata lain, Tuhanlah yang memilih kepada siapa yang mau memberikan sesuatu atau mengaruniakan sesuatu. Dan Yohanes Pembaptis menyadari hal itu, bahwa keberhasilan pelayanan Yesus telah diberikan Allah sebelumnya. Demikian pula dengan pelayanan dan popularitas yang dia miliki pada waktu itu pun adalah pemberian dari Allah. Sehingga ia tidak menjadi iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Saudara, hidup yang kita miliki ini pun adalah milik Tuhan, anugerah Tuhan. Setiap talenta, kemampuan, kekuatan, kepintaran, semuanya adalah anugerah Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap saja, ia bisa mengambilnya. Namun tanpa kita sadari, kita seringkali menganggap semuanya
karena usaha kita, milik kita, sehingga kita memiliki pelayanan yang baik, lalu ada orang yang lebih baik dari kita merasa tersaingi. Saudara, mari kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki, semua itu karena dianugerahkan oleh Tuhan. Begitu pula dengan talenta dan prestasi yang kita miliki, bahkan atau orang lain miliki, semua itu juga adalah anugerah Tuhan, diberikan oleh Allah. Jadi buat apa kita bersaing dalam pelayanan kita? Hal yang kedua yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, motivasi pelayanan ini nyatakan oleh Yohanes Pembaptis ini, ia menyadari bahwa ia dipanggil melayani untuk memuliakan Tuhan. Hal itu dimengerti dengan jelas oleh Yohanes dalam ayat 30. Dia mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa popularitas Mesias, yaitu Kristus, harus semakin bertambah-tambah, sedangkan dirinya sebagai pelayan Tuhan harus semakin berkurang. Yohanes menyadari dan menggambarkan Yesus seperti matahari dan diri seperti bulan. Ketika matahari bersinar semakin lama, maka semakin terang. Sedangkan bulan, ketika matahari terbit dan bersinar, ia akan semakin redup. Di sini Yohanes mau menjelaskan bahwa Yesus yang dia layani haruslah semakin besar dan dikenal oleh semua orang, sedangkan dirinya haruslah semakin kecil. Karena Yohanes menyadari bahwa untuk itulah dia dipanggil, yaitu untuk memuliakan Allah dan bukan dirinya, untuk membesarkan Tuhan, bukan membesarkan dirinya. Saudara, keinginan daripada Yohanes ialah agar Yesus semakin besar, dikenal, dan dirinya semakin kecil. Yohanes Pembaptis dengan tegas menyatakan siapa dirinya dan siapa Yesus. Yohanes Pembaptis menunjukkan dirinya bukan sedang membangun kerajaan yang berpusat kepada diri sendiri. Justru ketika seseorang yang dipakai oleh Tuhan ingin lebih populer dibandingkan Tuhan yang dia beritakan, dia perlu untuk mengoreksi, bahkan bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, jikalau kita lebih suka menonjolkan siapa diri kita, kebaikan kita, kehebatan kita, popularitas yang kita capai, dan kita saling bersaing dalam pelayanan kita, sesungguhnya kita sedang menghambat orang lain datang kepada Kristus, dan diri kita menjadi suatu batu sandungan bagi orang lain. Dan sesungguhnya motivasi kita dalam melayani salah. Karena itu, mari sama-sama kita mengoreksi kembali apa motivasi dan tujuan kita melayani Tuhan. Dan biarlah ungkapan yang singkat ini dan penuh arti ini, bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, menjadi kerinduan kita bersama sebagai pelayan-pelayannya, sebagai hamba-hambanya. Mari kita memiliki motivasi pelayanan yang benar sebagai anak-anak Tuhan, yaitu supaya nama Tuhan ditinggikan, dikenal, dan dipermuliakan. Tetapi kita semakin kecil, semakin berkurang. Itulah kerinduan Tuhan dari setiap kita. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, meteraikan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh sungguh ya Tuhan, mempunyai motivasi pelayanan yang benar di dalam kehidupan kami. Ampuni kami bila mana kami sudah mencuri kemuliaan Tuhan, bahkan menghambat atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami. Berbagai penyakit, pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memulihkan keadaan kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan memulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Kami bergumul dengan masalah keluarga, hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, hubungan yang tidak harmonis dengan mertua atau dengan anak-anak. Tuhan, tolong
Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan keharmonisan, memulihkan keluarga kami, memberikan kasih agape kepada keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong setiap kami, berikan kami hati yang saling mengampuni, berikan kami hati yang saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan terus bangsa negara kami dalam penanggulangan pandemi corona. Tuhan berkati, berikan hikmat untuk semua pihak yang terkait, berkati penanggulangan masalah ekonomi bangsa kami. Tuhan juga boleh berkati ya Tuhan, supaya bangsa ini bisa keluar dari krisis ekonomi yang ada. Tuhan, terima kasih, kami bawa hidup kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang campur tangan dan memberkati akan setiap kami dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.